kepada Presiden Prabowo Subianto dan kepada seluruh menteri-menterinya, saya sampaikan segera tetapkan bencana Aceh, bencana banjir bandang di Aceh dan di Sumatera, segera tetapkan bencana nasional. Agar apa? Agar bantuan-bantuan dari luar masuk. Ini saya lihat pemerintah kita ini kayak kayak gengsi, saudara-saudara. Gengsi, mau terima bantuan dari luar, gengsi. Kayak gengsi, mentang-mentang Prabowo udah pergi ke sana, ke Rusia, ke sana, ke sana, ke sana. Jadi gengsi, saudara-saudara. Hei, jangan gengsi untuk terima bantuan dari luar. Pentingkan nyawa, lebih pentingkan nyawa, lebih pentingkan nyawa, nyawa rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil qawiyyi sultanuh, al-wadihil burhanuh, al-mabsut fil wujud karamuhu wa ihsanuh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-Athhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa afdalih, amma ba'd. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah, yang saya cintai, yang saya muliakan, imam besar kita, guru kita, guru saya yang saya cintai, yang saya muliakan, Al-Habib Muhammad Rizieq bin Hussein bin Syihab, mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau, Allah sehatkan jasmani dan ruhani beliau, Allah permudah urusan dunia akhirat beliau, Allah perkuat langkahan kaki beliau dalam berdakwah dan berjuang serta membimbing kita semua menuju ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Yang saya cintai, yang saya muliakan, guru kita, guru saya, yang dimana pada malam hari ini saya paksakan wajib untuk hadir. Saya bilang tadi ke Kiai Munawir Asri, Kiai kalau saya nggak hadir kualat nanti saya Kiai. Jadi Habib juga bisa kualat sama Kiai, jangan sembarangan. Jadi saya bilang Kiai kalau saya nggak hadir kualat nanti saya Kiai. Mudah-mudahan beliau panjang umur, Allah sehatkan jasmani rohani beliau sehingga bisa membimbing kita semua menuju ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara, sedikit saja karena saya nggak boleh banyak ngomong. Saya habis ada musibah, rahang saya sebelah kiri ini patah, rahang kiri patah, jadi sebenarnya nggak boleh ngomong. Tapi untuk dakwah, untuk kewajiban, tidak ada kata sakit untuk dakwah dan untuk kewajiban. Sedikit saja, saudara-saudara. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, mathalul mu'min fi tawaddihim wa ta'atufihim wa tarahumihim mathalul jasad idza ishtaka minhu udwun tada'a sairil jasad bisahari wal humma. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda bahwasanya perumpamaan seorang mukmin dalam saling tolong menolong, dalam saling mengasihi, dalam saling menyayangi itu bagaikan jasad. Apabila ada sebagian anggota jasad yang terasa sakit, maka seluruh anggota tubuhnya akan merasakan sakit. Nah, saudara-saudara kita yang ada di Aceh, saudara-saudara kita yang ada di Sumatera, mereka sedang dilanda musibah, dilanda bencana. Mereka sedang, penderitaan mereka adalah penderitaan kita. Air mata mereka adalah air mata kita. Darah mereka adalah darah kita. Kita wajib merasakan penderitaan mereka. Mereka di Aceh, di Sumatera, anak-anak yang kehilangan bapaknya sama seperti kita kehilangan anak-anak kita. Mereka ayah-ayah yang kehilangan ayah-ayah, suami-suami yang kehilangan istrinya sama seperti kita kehilangan istri kita. Istri kita istri-istri yang kehilangan suami yang menjadi janda-janda sama seperti istri-istri kita menjadi janda. Air mata mereka air mata kita. Mereka yang kehilangan harta benda sama seperti kita kehilangan harta benda kita. Oleh karenanya, saudara-saudara sekalian dimuliakan Allah, air mata mereka air mata kita, darah mereka darah kita, maka wajib bagi kita untuk membantu semampu kita, sebisa kita. Dan saya sampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto dan kepada seluruh menteri-menterinya, saya sampaikan segera tetapkan bencana Aceh, bencana banjir bandang di Aceh dan di Sumatera, segera tetapkan bencana nasional. Agar apa? Agar bantuan-bantuan dari luar masuk. Ini saya lihat pemerintah kita ini kayak kayak gengsi, saudara-saudara.
gengsi, mau terima bantuan dari luar gengsi, kayak gengsi, mentang-mentang Prabowo udah pergi ke sana, ke Rusia, ke sana, ke sana, ke sana, jadi gengsi. Saudara-saudara, hei, jangan gengsi untuk terima bantuan dari luar. Pentingkan nyawa, lebih pentingkan nyawa, lebih pentingkan nyawa, nyawa rakyat. Prabowo kalau pidato, saya siap mati untuk rakyat, tapi berapa banyak rakyat yang engkau biarkan mati kelaparan di Aceh dan di Sumatera? Segera tetapkan bencana nasional agar semakin banyak bantuan-bantuan yang datang, relawan-relawan yang datang. Jangan engkau pura-pura, jangan kayak gengsi, sok-sokan gengsi, jangan. Segera tetapkan bencana nasional. Kau pikir enak? Saudara-saudara, saya lihat video-video di sana, mereka tidur di atas lumpur. Anak-anak kecilnya mereka nggak minta baju, ya mereka minta Quran. Orang tuanya yang mereka minta Quran. Hum qaumun asanallahu bil Quran. Mereka bangsa Aceh, bangsa Sumatera, mereka adalah bangsa yang Allah muliakan dengan Al-Quran. Ini jadi contoh buat kita. Kita harusnya malu. Kita di sini ada lampu, ada ini, tapi nggak mau baca Quran. Pagi, siang, sore, malam sibuk dengan HP. Saya tanya, jawab yang keras. Anak-anak kalian, pagi, siang, sore, malam, apa yang mereka pegang? Jawab yang keras. Kalian sendiri bangun tidur pegang apa? Bangun tidur pegang apa? Lihat tahun baru ini. Lihat tahun baru ini. Rasulullah udah bilang, la tattabi'unna sanana au sunan ladzina min qablikum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu fi hujri dhurab la taba'tumuhum. Kila ya Rasulullah al-yahud wa nasara. Qala faman. Kata Rasulullah, nanti akhir zaman umatku akan mengikuti budaya-budaya golongan-golongan kelompok sebelum mereka. Sejengkal lebih sejengkal mereka ikuti, sejengkal lebih sejengkal, selangkah lebih selangkah. Sekalipun golongan sebelum mereka masuk dalam lubang dob. Dob itu binatang sejenis kadal yang ada di gurun. Kalau biawak haram, kalau dob halal, ya. Kalau biawak warraul itu haram, kalau dob halal. Kenapa? Kata para ulama, karena dob kalau bikin lubang itu suka liku-liku. Makanya Rasulullah memakai istilah dob. Jadi golongan sebelum mereka bermaksiat, berbuat dosa, homo, lesbi, maka umat akhir zaman akan ikuti, kata Rasulullah SAW. Nah, seperti ini tahun baru, ini bukan milik kita. Terus apalagi itu Valentine, itu bukan milik kita. Tapi di Indonesia saya tanya, yang paling banyak melaksanakan tahun baru, saya tanya, yang paling banyak orang apa? Orang apa? Yang paling banyak mengikuti budaya-budaya barat di Indonesia orang apa? Putra-putri apa? Yang paling banyak merayakan Valentine putra-putri apa? Putra-putri Islam. Maka terakhir, didik putra-putri kalian dengan pendidikan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Karena tidak ada pendidikan yang lebih mulia, tidak ada pendidikan yang lebih agung, yang lebih sempurna selain daripada pendidikan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Terakhir, tadi melanjutkan yang disampaikan guru kita, bahwasanya beliau mengijazahkan istighfar, ya. Itu dibaca pagi 70, pagi 70, sore 70. Nah, itu dibaca sampai selama bulan Rajab. Sebab kita umat Nabi Muhammad, umat yang Allah berikan keutamaan, yang keutamaan ini tidak Allah berikan kepada para nabi dan rasul terdahulu. Bukan umat nabi dan rasul terdahulu tidak pernah mendapatkan keutamaan ini. Saudara-saudara, umat Nabi Musa, kalau mereka berbuat dosa, berbuat salah, hukumannya hukuman mati. Umatnya bilang, ya wahai Nabi Musa, hukuman mati. Kata Nabi Musa, ya hukuman mati. Ya hukuman mati. Ada awan hitam, di bawah awan hitam itu, kalau belum 70.000 umat Nabi Musa yang mati, maka itu awan hitam belum hilang. Kalau ada berbuat dosa, kita berbuat dosa dalam keadaan telanjang, tapi masih tetap Allah beri pakaian. Ini keutamaan yang Allah berikan kepada kita.
sebagai umat Nabi Muhammad, maka jangan sia-siakan, perbanyak istighfar, perbanyak istighfar. Orang yang tidak mau istighfar adalah orang-orang yang sombong, yang merasa tidak punya dosa. Mudah-mudahan Allah ampuni segala dosa-dosa kita yang tampak subhanahu wa ta'ala. Tidak kita keluar dari sini kecuali nak bertambah kebaikan. Jangan pulang dari majelis nggak bawa apa-apa. Jadi kamu pulang dari majelis harus bertambah. Kamu harus jadi lebih baik, lebih patuh, lebih taat, lebih takut kepada Allah. Bertambah kebaikan. Tuzidukum fit ta'ah, itu namanya al barokah. Barokah bukan bertambah harta pangkat, enggak, barokah tuzidukum fit ta'ah. Pulang dari sini bertambah ketaatan. Pulang dari sini jadikan rumah tanggamu rumah tangga Nabi Muhammad, kampungmu jadikan kampung baginda Nabi besar Muhammad SAW. Terakhir kita doakan guru-guru kita, Kiai Haji Munawir Asli khususnya imam besar kita Habib Muhammad Rizik bin Syah, mudah-mudahan beliau panjang umur, Allah sehatkan selalu, dan sehingga beliau bisa selalu membimbing kita semua untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Terakhir sekali sedikit saja kita qasidah. Prajurit pembela Rasulullah, semuanya bangkitlah. Musuh lawan dia, berjalan untuk agama dan tercipta kematian. Maju maju pengkhianat bangsa, berjanji demi Allah, siapapun mengkhianati bangsa bantai. Agama wahai prajurit pembela Rasulullah, berjuanglah tanpa lelah, walau harus merangkak dengan mata, takkan mundur. Walau satu yang keras semuanya, takkan mundur. Walau satu langkah, sekali lagi, takkan mundur. Walau satu langkah. Saudara-saudara, kami berjanji, kami pemuda-pemudi Islam Indonesia bersumpah demi Allah bahwasanya kami akan berjuang untuk bangsa, agama, negara, membela para ulama, habaib, kiai. Kami tidak akan berhenti sampai mati, tidak akan mundur walaupun harus hancur, saudara-saudara. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Indonesia merdeka, merdeka. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.